나는 너의 엄마 아빠가 아니야. 눈 감아, 정지야. Halo pecinta drakor ongoing, kali ini aku sudah ngerangkum sebuah drakor yang masih anget-angetnya dan tentu sangat layak untuk ditonton. Apalagi kalau kalian suka dengan genre thriller yang penuh action dan teka-teki menegangkan. Mungkin sebagian dari kalian udah tahu drama yang berjudul A Shop for Killers ini. Mempunyai total 8 episode, bercerita tentang seorang gadis yang mempunyai paman yang selama ini dikira hanya penjual selang online. Ternyata pamannya itu adalah seorang penjual senjata ilegal yang tentu sangat ditakuti oleh banyak gangster dan kelompok penjahat. Dan setelah pamannya tewas, ia pun harus berjuang sendirian untuk bisa lolos dari musuh-musuh pamannya yang selalu saja memburunya. Dan kira-kira bagaimanakah cara gadis ini selamat dari musuh-musuh pamannya tersebut? Tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita meluncur ke alur drakornya. Drama ini langsung dibuka di sebuah rumah di tengah-tengah lahan kosong yang terlihat hancur berantakan seperti diserang oleh seseorang. Ternyata ada beberapa penjahat yang sedang menuju rumah itu untuk mengeksekusi semua penghuni yang ada di dalamnya. Bahkan dari kejauhan terlihat ada seorang penjahat lainnya yang juga mengincar nyawa penghuni rumah itu dengan sniper. Yang entah konflik apa yang sebenarnya terjadi sehingga membuat mereka sangat bernafsu untuk mengepung rumah tersebut. Namun yang anehnya, ternyata target yang mereka incar hanyalah gadis remaja biasa. Tidak tahu apa yang sedang terjadi, si gadis remaja yang bernama Jung Jian ini mencoba bertahan dari kepungan para orang-orang yang hendak membunuhnya. Dan ketika Jian tidak tahu dia punya salah apa dan harus berbuat apa agar bisa selamat dari orang-orang tersebut, seketika ia teringat nasihat dari pamannya yang sudah meninggal tentang cara menghadapi orang-orang yang berusaha membunuh dengan senjata. Dari sebuah adegan di film, pamannya yang bernama Jung Jinman memberitahukan cara menghindar dari tembakan senjata itu memang bisa dilakukan seperti di film-film jika memanfaatkan titik buta. Entah pamannya ini hanya asal berteori atau memang yang dikatakannya itu benar, Jian pun segera mempraktekkan ucapan pamannya tersebut. Ia mencoba mencari titik buta dari sang sniper yang ada di kejauhan dengan sebuah sapu dan cermin. Hingga akhirnya Jian pun tahu kalau target tembaknya berdekatan dengan dinding. Ternyata sang sniper tidak bisa membidiknya dengan akurat. Dan setelah berhasil menemukan titik buta tersebut yang walaupun tidak yakin 100%, Jian nekat mencobanya dan ternyata berhasil lolos dari satu tembakan. 불구덩이에서도 살아 돌아올 수 있어. Dan ketika sudah lolos dari satu tembakan, Jian lantas mencoba menghalangi pandangan sang sniper dengan sebuah sofa. Namun siapa sangka, saat sofa dibalikkan, ternyata Jian menemukan sebuah sniper yang ada di balik sofa tersebut. Dan yang entah bagaimana caranya, Jian ternyata bisa mengerti cara menggunakan sniper itu. Dan inilah dia, A Shop for Killers. Dan kita akan flashback ke beberapa hari yang lalu sebelum pamannya Jung Jinman tewas. Pada hari itu Jian sedang berada di kantor polisi karena kasus kecil, yakni tidak sengaja menghajar seorang pria yang hendak mengintip di toilet wanita. Yang walaupun Jian terlihat wanita polos dan tidak mungkin bisa membuat seorang pria sampai babak belur, nyatanya CCTV membuktikan kalau Jian memang bisa melakukannya. Dan ketika Jian masih memohon untuk bisa segera dibebaskan karena tidak bersalah, di saat itulah ponselnya berdering dan seorang polisi mengabarkan kalau mereka menemukan pamannya yang sudah tewas karena bunuh diri. 정진만 씨가 사망하셨습니다. Tentu mendengar kabar yang sangat mendadak itu pun Jian agak ragu dengan kematian pamannya. Karena bagaimana mungkin pamannya yang selama ini terlihat tidak mempunyai masalah apa-apa, tiba-tiba malah memutuskan untuk bunuh diri. Padahal kalau diingat-ingat saat terakhir kali mereka berbicara,
Jung Jinman sama seperti hari-hari biasa tidak terlihat seperti sedang dalam masalah. Malah pamannya itu selalu sangat protektif kepadanya, dari memasangkan jendela tralis di apartemennya sampai membawakan lemari anti peluru. Dan yang terakhir Jian ingat, Jung Jinman juga memintanya untuk selalu mengingat nomor identitas pelajarnya. Entah kenapa ia diminta untuk mengingat sesuatu yang aneh, tapi ya begitulah sifat pamannya yang selalu penuh dengan perbincangan tidak masuk akal dan penuh misteri. 뭐야? 지금 뭐해? 이거 왜 찍어? 2201 9074 태어나서 죽을 때까지 평생을 쫓아다니고 2201 9074 Dan setelah memastikan langsung kalau memang pamannya tewas karena bunuh diri dengan menikam lehernya sendiri, Jian pun ikhlas melepaskan kepergian pamannya tersebut walaupun masih dengan tanda tanya. Apalagi Jian juga tidak ingat kalau pamannya punya sebuah tato di tangannya yang bertuliskan Murder Hell. 삼촌한테 그런 문신 있었나? Sebelum acara pemakaman, Jian memutuskan untuk kembali ke rumah pamannya untuk mencari foto yang bisa digunakan untuk foto pemakaman Jung Jinman. Dan ketika baru saja tiba di rumah, ada seorang lelaki remaja yang juga datang ke sana. Ternyata lelaki yang bernama Bai Jungmin ini adalah sahabat kecil Jian. Ia datang ke sana karena mendengar kabar pamannya tewas, yang ternyata sebelum Jung Jinman tewas, Jungmin sedang mengerjakan proyek dadakan dari pamannya itu, yakni merubah sebuah situs web jual beli selang yang dimiliki oleh Jung Jinman. Karena ternyata selama ini pamannya hidup dengan menjadi penjual selang. 그래서 내가 삼촌을 돕게 된 거야? 고마워, 회정민. Begitu hari pemakaman tiba, semua orang-orang terdekat Jung Jinman datang untuk berduka atas kepergiannya. Karangan bunga diberikan untuk menghormati mendiang Jinman semasa hidupnya. Namun di saat hari duka itu ada beberapa orang yang datang tak dikenal ikut duduk di rumah duka, yang sepertinya mereka adalah musuh Jinman. Karena di luar pemakaman, ternyata sang sniper yang kita lihat di awal film tadi juga datang ke sana. 일하고 갈 것을 지옥에서 만납시다. Dan walaupun Jinman adalah satu-satunya kerabat yang Jian miliki, nyatanya ia tidak terlihat sedih sama sekali setelah kepergian pamannya. Jian malah merasa jijik dengan pamannya itu karena harus tewas dengan cara bunuh diri. Namun setelah Jungmin pulang dan meninggalkan Jian seorang diri di rumah, barulah ia meluapkan semua kesedihannya yang sudah ditahan-tahan sejak awal kepergian pamannya. Ternyata Jian selama ini hanya berpura-pura kuat dan tegar karena memang hanya Jinman lah yang Jian miliki. 그렇게 힘들다고. 나 좀 어떡하라고. 나중에 볼까봐. Setelah Jian tenang, Junmin memberitahukan kalau ia tidak sengaja menemukan ponsel pamannya di kamar mandi waktu sedang berberes. Karena Jian tahu betul ia tidak pernah melihat pamannya memakai ponsel tersebut, Jian pun mencoba membukanya. Dan ternyata saat dibuka ada pesan masuk dari seseorang yang mengatakan kalau dia telah mentransfer uang sebesar 70 juta won kepada Jinman. Tentu Jian heran, selang apa yang dijual oleh pamannya itu sampai sebegitu mahal harganya. 무슨 옷으로 얼마나 살라고 7천만 원. Dan yang lebih mengejutkannya saat Jian memeriksa saldo pamannya, ternyata Jung Jinman yang hanya penjual selang memiliki tabungan yang sangat fantastis sebesar 18 miliar won. 대포폰 같은 거? 187억? Karena tidak percaya dengan saldo tabungan pamannya yang sangat fantastis, Jungmin mencoba membuka situs jual selang milik Jinman. Awalnya tidak ada yang aneh dengan situs tersebut karena memang benar pamannya itu menjual selang. Namun karena curiga, Jungmin mencoba mencari tahu apakah situs itu hanya kedok dari situs lain. Dan ternyata setelah dicari tahu lebih dalam ternyata benar. Situs asli milik Jinman adalah penjualan senjata ilegal dengan nama web Murder Hell. Persis seperti tato yang ada di tangannya. 이거 무기들의 가격들이 매겨진 걸 보면 Bahkan setelah berhasil membuka situs tersebut, orang yang tadi mengirim uang 70 juta won untuk membeli senjata-senjata itu menghubunginya kembali untuk kepastian kapan kira-kira senjatanya akan dikirim. Namun karena pamannya sudah meninggal, Jian pun meminta nomor rekening sang pembeli untuk mengirimnya kembali.
Dan di saat itulah mereka sangat terkejut karena orang tak dikenal itu tiba-tiba mengancam akan membunuh Jian juga. Baru saja mendapatkan ancaman, tiba-tiba di depan rumah ada seorang wanita yang entah siapa datang dan mengaku sebagai guru les bahasa Mandarin pamannya. Karena tidak ingin mengambil resiko setelah ancaman tersebut, Jian pun berusaha membuat si wanita itu pergi dengan berbagai alasan. Karena ternyata memang benar dia adalah salah satu orang yang hendak membunuhnya. Dan kalau diingat-ingat lagi, sebenarnya wanita ini sudah ada di awal film tadi yang entah kenapa sepertinya ia terluka terkena tembakan dari sang sniper. 진짜 우리 삼촌 아는 거 맞아요? Dan kita akan kembali flashback ke 10 tahun yang lalu saat Jinman pertama kali bertemu dengan Jian. Pada hari itu sebenarnya Jinman baru pulang ke rumah setelah 8 tahun lamanya menghilang entah kemana. Ayah Jian alias abang kandung Jinman pun marah karena ia yang pergi entah kemana dan tiba-tiba pulang. Sementara ibunya dan juga ibu Jian tidak mempermasalahkan Jinman yang baru saja pulang setelah 8 tahun. Toh yang penting Jinman masih mau pulang dengan keadaan sehat walafiat. 장가도 가야 돼. 장가는 무슨? 좀. Namun baru beberapa hari Jinman pulang, tiba-tiba ibunya mendadak tewas karena sebab yang tidak bisa dipastikan. Karena curiga, Jinman pun meminta izin kepada abangnya untuk melakukan otopsi untuk mengetahuinya. Namun karena memang mereka sedari dulu tidak pernah akrab, abangnya pun malah marah mendengar Jinman hendak melakukan otopsi. Karena menurutnya itu penghinaan terhadap ibu mereka. Dan karena mereka terus saja bertengkar di tempat duka, ibu Jian pun meminta Jinman untuk segera pulang sebentar sembari membawa Jian bersamanya. Karena Jian sendiri juga agak bandel di tempat duka. 저 도련님. Setelah pulang bersama Jian, Jinman bukannya memindahkan saluran TV-nya menjadi saluran anak-anak, ia malah membiarkannya menonton adegan brutal seekor singa yang diserang dan dimakan oleh segerombolan hyena. Yang walaupun Jian masih kecil, sepertinya Jinman ingin mengajarkan kepadanya kalau kehidupan di luar sangat keras dan brutal seperti yang sedang ia tonton. Namun di saat Jinman sedang mengajari Jian dari tayangan itu, tiba-tiba telepon pribadinya berdering, entah siapa yang menelpon. Yang ternyata telepon itu dari salah satu musuhnya dan mengatakan kalau mereka sudah membunuh ayah dan ibu Jian di rumah duka. 이 번호 어떻게 알았어? 진짜 금방 올 거지? Begitu Jinman pergi, Jian pun harus tinggal di rumah seorang diri sampai ia kembali dari rumah duka. Namun tiba-tiba di depan pintu ada seorang pria yang sepertinya salah satu musuhnya dan datang untuk membunuh Jian. Yang walaupun Jian sudah diberitahu untuk tidak membuka pintu sampai ia kembali, ternyata pria tersebut bisa mengakali pintu itu lantas berhasil membukanya. Dan 삼촌 친구 맞아요? beruntung ternyata Jinman sudah mengirim salah satu temannya untuk menolong Jian. Namun tidak berselang lama ketika Jian berhasil diselamatkan, ternyata ada beberapa orang lagi yang datang untuk memburunya. Teman Jinman yang mengetahuinya pun meminta Jian untuk segera bersembunyi di dalam kamar. Namun naasnya saat Jian mengintip keluar, ternyata teman Jinman tewas dikeroyok oleh 2 orang. Karena sudah sadar kalau mereka adalah orang-orang jahat, Jian pun berusaha kabur dan lompat dari atas jendela. Namun ketika Jian hendak lari dari penjahat-penjahat itu, tiba-tiba ada sebuah mobil melintas dan tidak sengaja menabraknya. 피는 못 속이네. 일이 좀 꼬인 것 같은데. Setelah tertabrak mobil, Jian dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama. Namun di malam harinya ternyata musuh-musuh Jinman masih saja berusaha membunuhnya walaupun ia sedang berada di rumah sakit. Karena sadar bahwa penjahat-penjahat itu masih memburunya, Jian pun berusaha kabur dari ruangannya dan terpaksa bersembunyi di tempat penyimpanan jenazah. Namun saat memasuki salah satu tempat penyimpanan jenazah, ternyata Jian malah mendapati jasad itu adalah ibunya yang sudah tiada.
Karena sudah kelelahan, Jian pun ketakutan sampai tertidur di jenazah ibunya. Hingga tanpa berselang lama, penjahat-penjahat itu ternyata berhasil mengetahui Jian bersembunyi di mana. Namun beruntung, ternyata Jung Jinman berhasil datang tepat waktu. 눈 감아 정지현. Beberapa hari kemudian, Jinman pun membawa Jian untuk tinggal bersamanya karena memang hanya dialah satu-satunya yang Jian miliki. Namun karena sadar betul ia bukanlah orang tuanya dan tidak ingin memajakan Jian, Jinman pun memperlakukan keponakannya itu dengan sangat keras. Bahkan saat terjatuh sekalipun, ia cuek dan tidak berusaha membantunya. 잘 들어 정지현. 나는 너의 엄마 아빠가 아니야. Dan beberapa bulan kemudian ternyata Jian mengalami trauma yang sangat mendalam akibat ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Jian jadi tidak bisa berbicara alias bisu akibat trauma itu. Dan bukannya mendapatkan banyak empati dan simpati akan kondisinya, di sekolah Jian malah dikucilkan dan dibully oleh kawan-kawan sebayanya. Yang walaupun masih kecil, teman-temannya ini bisa-bisanya membuli Jian dengan kata-kata yang sangat tidak pantas untuk dilontarkan oleh seorang anak kecil. Entahlah, kalau ada di dunia nyata bocah kayak gini mungkin wis tak pidek ndase. 총 사람들 다 하는 얘기라니까. 바람 펴서. Bahkan setelah traumanya dan tidak bisa berbicara, ternyata Jinman sendiri masih tidak memperdulikannya sama sekali dan terus mendidiknya dengan cara yang keras. Ya walaupun sebenarnya tujuannya baik agar Jian tidak manja dan menjadi anak yang kuat, namun tetap saja cara Jinman terlalu tega dengan anak sekecil Jian. Dari tidak mau makan bersama, disuruh untuk mengambil makanannya sendiri, sampai pulang sekolah pun dengan kondisi hujan Jinman tega meninggalkannya. Dan suatu hari ketika Jian sedang sekolah, bocah-bocah yang selalu membulinya ternyata kelakuannya sudah kelewat batas. Sudah nggak layak dibilang kelakuan bocil. Karena mereka dengan kejamnya membawa Jian ke ruang gudang, menguncinya seorang diri dan tidak membukanya sampai jam pulang sekolah. Hingga sampai malam hari tiba, Jian yang masih terkunci di gudang hanya bisa pasrah karena tidak ada seorang pun yang tahu kalau dia dikunci di sana. Namun ketika Jian sudah pasrah, tiba-tiba ia berhalusinasi dan melihat ada seekor serigala yang membawa tangan seseorang menghampirinya. Awalnya Jian tidak takut mengingat ajaran pamannya saat menonton siaran TV tentang cara menghadapi hewan-hewan buas. Tapi setelah beberapa menit kemudian, karena halusinasinya tampak nyata, Jian pun jadi ketakutan bukan main dan berteriak sekencang-kencangnya memanggil pamannya Jung Jinman. Yang ternyata cara keras yang diterapkannya selama ini adalah agar Jian bisa lepas dari traumanya dan bisa berbicara lagi. 너무 늦어서 미안. Dan ya, setelah Jian lepas dari traumanya dan bisa berbicara lagi, akhirnya Jinman pun memperlakukan Jian keponakannya dengan jauh lebih baik. 맛있다, 삼겹살. Dan kita akan kembali ke masa kini saat Jungmin dan Jian masih mencari tahu siapa sebenarnya pamannya. Di dalam situs web ilegal itu, Jungmin mendapati kalau ternyata senjata-senjata yang dijual tidak bisa dibeli oleh sembarangan orang. Mereka harus terdaftar dengan sebuah kode dan membeli senjata-senjata dari Jinman dengan kode tersebut. Kode pertama adalah merah. Merah artinya senjata-senjata ini hanya boleh dibeli dan dikhususkan untuk orang yang pekerjaannya sebagai pembunuh atau pembunuh bayaran. Kode kedua ungu. Ungu berarti orang yang membelinya haruslah mereka yang berprofesi sebagai mata-mata dan sejenisnya. Kode ketiga kuning. Mereka yang berkode kuning adalah petugas kebersihan khusus yang bekerja untuk membersihkan barang bukti setelah pembunuhan, termasuk menghilangkan jasad korban. Dan kode terakhir adalah hijau. Hijau ini adalah kode khusus yang tidak boleh dilanggar oleh semua kode lainnya. Dan tidak ada syarat untuk pemilik kode ini. Dia bebas memakai senjata apapun yang dia mau untuk pekerjaannya. Dan barang siapa yang mencoba mencelakakan pemilik kode hijau, maka semua kode termasuk merah, ungu, dan kuning harus mempertaruhkan nyawanya untuk membantu kode hijau. Dan ternyata
Sang pemilik kode hijau ini adalah pamannya Jung Jinman dan juga termasuk Jian. 그래서 그리는 누군데? 야 정민아. Setelah sedikit mengetahui tentang pamannya, tiba-tiba rumah mereka diserang oleh orang yang tidak dikenal. Dan ini adalah penampakan di awal episode tadi sebelum Jian menemukan sniper di bawah sofa. Awalnya mereka diserang oleh beberapa drone yang menggunakan senapan dan menembaki mereka. Namun ternyata tembakan itu tidak berpengaruh karena seluruh rumah Jung Jinman ternyata dilengkapi oleh kaca dan pintu yang anti peluru. Dan karena serangan biasa tidak mempan, drone itu pun lantas menembakkan sebuah peluru khusus untuk bisa menghancurkan kaca anti peluru tersebut. 총알이 다 떨어졌나? Setelah pertahanan berhasil ditembus, drone-drone itu masuk dan berusaha membunuh mereka dengan sangat brutalnya. Karena panik, Jung Min bersembunyi di dalam lemari anti peluru, sementara Jian pergi ke kamar lainnya. Namun karena drone-drone itu tahu Jung Min ada di dalam lemari tersebut, mereka pun berusaha menghancurkan pintu lemari dengan menggunakan peluru khusus. Beruntung Jian sempat membawa senjatanya dan berhasil menghancurkan satu drone. Sebelum maju ke episode selanjutnya, kita akan melihat satu hari sebelum penyerangan untuk membunuh Jian yang dilakukan oleh begundal-begundal ini. Ternyata mereka adalah dalang di balik penyerangan di rumah Jinman, dipimpin oleh seorang veteran yang bernama Kim. Mereka hendak memburu dan membunuh Jian untuk hadiah yang sudah disediakan oleh Lee Sung Jo. Lee Sung Jo ini adalah sang sniper yang mencoba membunuh Jian dari kejauhan. Namun belum diketahui apakah mereka orang-orang yang membunuh pamannya Jung Jinman atau bukan. Dan juga apa sebenarnya motif mereka membunuh semua keluarga Jinman. Dendamkah atau hal yang lain? Yang jelas, kita akan mengetahui semua teka-tekinya di episode selanjutnya. 괜히 그 진만이한테 미안하네. 막걸리 회식이나 합시다. Dan Assault for Killers Part 1 bersambung. Karena memang drama Assault for Killers ini masih ongoing dan hanya tayang 2 episode per minggu, jadi harap ditahan dulu penasarannya ya seluruh. Dan sejak part pertama ini dibuat memang baru 2 episode yang tayang, jadi silakan sabar. Jadi untuk kalian yang masih penisirin silakan disubrek dulu biar nggak ketinggalan episode selanjutnya. Karena dengar-dengar banyak rumor dan teori-teori yang beredar kalau sebenarnya pamannya si Jung Jinman belum mati alias bunuh dirinya cuman bohongan. Tapi apakah rumor dan teorinya bener? Ya mari kita tunggu saja seluruh. Dan segitu aja dulu rangkuman kita kali ini. Silakan subrek, arigato, dan ciao.